Halo semuanya, welcome to my vlog. Di vlog ini aku mau sharing ke teman-teman tentang gimana rasanya jadi orang asing di Italia. Jadi, aku udah 2 tahun tinggal di Italia karena aku ikut suami. Banyak banget hal yang bikin aku ngerasa up and down selama aku tinggal di sini. Salah satunya itu pertama itu bahasa. Jadi buat kalian yang ada rencana mau tinggal di Italia atau sekedar jalan-jalan, kalian setidaknya harus tahu basic bahasa Italia. Kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore, terima kasih, sampai jumpa. Ya pokoknya basic-basic kayak gitulah. Seenggaknya kalian itu harus udah di luar kepala gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena mayoritas orang Italia itu mereka lebih suka ngobrol pakai bahasa Inggris dan mereka akan lebih ramah dan lebih apa sih istilahnya, lebih terbuka dengan orang asing yang bisa berbahasa mereka gitu, yang bisa bahasa Itali. Dan jujur sampai tahun ini pun, ini adalah tahun kedua aku di sini, aku masih belum menguasai banget bahasa Italia aku. Walaupun masih belum bagus banget, tapi setidaknya untuk ngobrol dan bahasa sehari-hari aku udah bisa nguasain gitu. Seenggaknya itu udah jadi apa ya, senjata buat aku gitu. Jadi kalau misalkan aku ketemu tetangga atau temen atau ketemu sama keluarga suami, jadi seenggaknya nggak pelengak-pelengok banget gitu. Terus yang kedua itu adalah cuaca. Karena di Italia itu cuacanya ada 4 musim dan ini bikin aku sampai sekarang pun aku masih belum bisa enjoy gitu. Apalagi kalau di musim dingin. Jadi kalau di musim dingin itu tangan-tangan aku ini, jari-jariku ini, dia tuh bakal kering banget. Saking keringnya itu bisa sampai berdarah guys gitu. Itu jadi aku harus sering-sering pakai lotion, kalau enggak ini tuh berdarah gitu, perihnya minta ampun. Dan aduh, itu kalian harus bener-bener pikir-pikir lagi deh tuh ya. Terus yang ketiga itu makanan. Karena di sini mayoritas orang Italia makannya pasta gitu, dan bahan-bahan yang berbau saus tomat atau kayak pizza gitu. Dan aku adalah orang yang suka banget sama makanan Indonesia. Aku tuh nggak bisa makan kalau bukan makanan Indonesia gitu. Jadi ini aku kesulitan banget, apalagi yang namanya nemu restoran Indonesia. Jangan harap kalian bisa kalian bisa reservasi ke restoran Indonesia atau kalian bisa order makanan di sini, enggak gitu. Mungkin kalau misalkan kalian tinggal di kota-kota besar seperti di Roma atau di Milan, mungkin itu bakal ada gitu. Cuman kalau kalian tinggal seperti di kota-kota terpencil gitu atau di desa-desa, itu kayaknya susah banget gitu. Karena ini kejadian di aku, karena aku tinggal di provinsi Alessandria dan aku susah banget cari restoran Indonesia gitu. Kemudian yang keempat itu adalah apa ya, di sini tuh nggak ada yang namanya ojek, nggak ada yang namanya taksi gitu. Jadi kalau misalkan kalian butuh cepet, misalkan oh iya kehabisan bawang, kehabisan cabai, terus kalian mau ke supermarket, itu kalian nggak bisa kemana-mana guys gitu. Jadi aku sangat tergantung sama suami aku gitu. Jadi kalau misalkan aku butuh kayak tiba-tiba aku lupa nih cabai aku habis, tiba-tiba bawang aku habis, jadi mau nggak mau ya aku nungguin suami aku pulang kantor gitu. Karena di sini nggak ada bis gitu, nggak ada taksi. Jadi kalian emang apa ya, bisa dibilang beda banget sama di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kita kalau lagi butuh apa-apa, misalkan nggak ada orang di rumah, kita bisa order Grab ya kan, atau Gojek gitu. Kalau di sini nggak ada. Terus yang kelima itu soal belanja. Kalau kalian datang ke supermarket dan kalian belanja, jangan harap kasirnya bakal bantuin kalian untuk masukin barang belanjaan kalian ke shopping bag. Itu nggak mungkin dan itu mustahil banget, dan mereka nggak akan mau nolongin kalian gitu, sekalipun kalian itu adalah lansia. Dan ini terjadi di depan mata aku gitu. Jadi ya mungkin emang kayak gini kali ya. Jadi
Mungkin kalau kayak kita ya, orang Indonesia ya, apalagi kalau kita ngelihat orang tua gitu kan, udah repot banget mereka harus masukin belanjaan mereka ke dalam shopping bag, itu kan nggak tega gitu. Cuman kalau di sini ya mereka tega-tega aja gitu, dan emang udah prosedurnya kayak gitu. Dan mereka pun yang si orang-orang lansia itu emang udah terbiasa kayak gitu dari mereka muda. Jadi bukan suatu masalah besar buat mereka. Cuman buat pendatang seperti aku, awal-awalnya aku kaget gitu. Kirain kasirnya bakal bantuin kan, ternyata enggak. Terus yang keenam itu, di sini dilarang keras nyetir pakai sendal. Kenapa? Jadi ini memang udah prosedurnya. Kalau kalian nyetir ataupun misalkan musim panas kalian bawa motor, itu dilarang keras pakai sendal. Jadi kalian harus pakai sepatu plus kaos kaki lengkap gitu. Apalagi kalau misalkan kalian naik motor, kalian itu harus pakai safety clothes gitu. Ribet banget sih. Kalau kayak kita kan ke depan gitu kan pakai celana panjang, pakai jaket, udah gitu kan bisa nyetir atau bisa bawa motor. Di sini nggak bisa kayak gitu. Dan kalau ada polisi ngeberhentiin kamu dan polisinya lihat kamu pakai sandal, kamu bakal ditilang. Itu udah pasti, nggak pakai enggak. Terus yang ketujuh, di sini itu orang-orangnya kalau nyebrang di jalan raya itu santuйnya minta ampun. Bener-bener apa ya? Jadi tuh kendaraan yang ngalah sama orang gitu. Jadi walaupun kalian jalan aja gitu, nyebrang aja gitu, itu kendaraannya, mobil-mobil itu yang bakal berhenti gitu. Jadi emang udah kayak gitu peraturannya gitu. Jadi walaupun kalian jalan tektok ya, mobil-mobil itu nggak bakal marah gitu. Mereka benar-benar menghargai pejalan kaki gitu. Jadi kalau kita kan di Indonesia, kalau kita mau nyebrang pasti kan kita nengok ke kanan sama ke kiri kan. Aduh, mana nih, ada motor nggak nih, ada mobil nggak nih. Dan kalau di sini tenang aja guys, kalau kalian mau nyebrang aja, nggak usah lihat kiri kanan, otomatis mobilnya yang bakal berhenti, bukan kalian yang harus hati-hati. Boleh juga sih, cuman karena kalau aku ya, mungkin karena kita orang Indonesia ya, jadi apa-apa kalau misalnya mau nyebrang walaupun di jalan kecil aja pasti nengok ke kiri dulu, habis itu ke kanan, karena udah kebiasaan dari kecil ya kan, dikasih tahu sama ibu kalau nyebrang lihat dulu kiri sama ke kanan ya gitu. Jadi kalau di sini slow, santuy. Terus yang kedelapan itu, di sini toko-toko itu tutup di jam makan siang. Mereka itu akan tutup di jam 13.00 sampai jam 15.00. Kenapa begitu? Itu udah jadi prosedurnya mereka gitu. Dan setiap hari Minggu mereka semuanya tutup. Jadi kalau misalkan kalian ada rencana datang ke Itali, jangan harap hari Minggu itu kalian bakal ngeliat toko-toko atau mall-mall yang bakal buka. Mohon maaf banget guys, itu nggak ada gitu. Mereka pasti bakal tutup. Ya, mungkin kalau di kota-kota besar kayak di tempat-tempat turis seperti di Rome atau di Milan gitu. Cuman di sini yang aku tahu, mereka tuh tutup dari jam 13.00 sampai jam 15.00, dan nanti mereka buka lagi jam 15.30. Dan setiap hari Minggu mereka tutup, semuanya tutup. Itu juga bikin aku bete sih gitu, karena aku mikirnya gini, hari Minggu itu kan orang-orang kan pada di rumah ya, justru hari Minggu itu yang pundi-pundi uang itu yang akan datang kan ke mereka. Cuman mereka tuh lebih memilih untuk tutup. Kenapa ya? Mungkin mau istirahat kali ya. Oke. Terus yang ke-9 adalah orang Italia itu suka banget sama yang namanya teriak-teriak. Jadi kalau mereka lagi ngobrol, misalkan cuma ngobrol sesuatu yang enteng-enteng aja gitu, mereka tuh pasti teriak guys. Nada mereka tuh kayak orang marah-marah gitu. Tapi sebenarnya normal gitu. Mereka nganggapnya itu ada sebuah mereka nganggapnya itu tuh normal-normal aja gitu, sah-sah aja. Cuman kalau pendatang, khususnya kayak kita yang datang dari Indonesia, pasti bakal kaget gitu. Dan itu juga kejadian di aku. Jadi tahun pertama aku tinggal di sini, itu aku kagetnya bukan main gitu. Aku pikir tetangga sebelah aku tuh marah-marah sama aku karena
tiba-tiba aku nggak tahu apa-apa, ternyata suamiku tuh ketawa ngakak ya, dia bilang dia tuh nanya kamu, dia tuh nyapa kamu gitu, dia tuh nggak marah-marah sama kamu, memang kayak gitu ngomongnya gitu. Aduh, itu aku udah bikin deg-degan banget tuh. Dan yang terakhir, orang Italia itu kepo banget sama orang asing, khususnya sama orang Asia. Dan ini lagi-lagi terjadi pada aku, dan ini berdasarkan kisah nyata yang aku alamin guys. Jadi aku nggak tahu ya, apa mungkin ini terjadi hanya di tempat tinggal aku aja ataupun juga di kota-kota lainnya di Italia. Jadi mereka itu khususnya penduduk sekitar, kalau ada orang asing, apalagi kalau misalkan mereka itu orang Asia, mereka tuh kayak rasa kepo mereka tuh gede banget gitu. Kalau kamu ketemu sama mereka, mereka tuh nggak bakal sungkan-sungkan nanya kamu secara detail gitu. Nama kamu siapa, kamu tinggalnya di mana, terus kamu tinggal sama siapa, terus gimana di negara kamu tuh kayak gimana, terus makanan di negara kamu tuh kayak apa, terus cuaca di negara kamu tuh kayak apa. Itu bener-bener kamu tuh diinterogasi abis-abisan. Dan itu bikin aku bete gitu. Karena jujur aku tuh sangat bertolak belakang banget sama orang-orang kayak gini gitu. Aku orangnya yang nggak mau ambil pusing urusan orang gitu, cuek. Tapi bukan berarti aku nggak peduli ya gitu. Cuman masalahnya ya urusan gue lu gitu. Cuman kalau di sini tuh kayak mereka tuh harus tahu semuanya gitu, mereka harus tahu gitu. Jadi kayak nggak ada sekat di antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ya itulah beberapa hal-hal yang bikin aku kaget di awal-awal aku tinggal di Itali ya, bener-bener bikin shock banget. Ya bener sih apa yang orang bilang ya, beda negara beda juga budayanya ya, dan itu bener-bener real, nyata, sesuai berdasarkan pengalaman yang aku alamin selama aku tinggal di sini. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada rencana mau datang ke Italia, jadi biar nggak kaget-kaget banget. So, terima kasih sudah menonton vlog aku, dan sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Ciao ciao.